Sebelum kita mulai ke pembahasan, mungkin Hugo bisa jelasin nih tentang jurusan HI Unpadnya yang apakah ada hubungannya gitu dengan pelajaran sejarah yang bakal kita bahas Iya, oke. Eh, Selamat malam teman-teman semua. malam. Eh, Kenalin nama aku Hugo. Malam Kakak Hugo. Kenalin nama aku Hugo. Aku dari Hubungan Internasional Unpad 2018. Nah, aku juga alumni dari eh, Guru Yipmen. Jadi waktu kelas 12, Guru Yipmen ini datang ke SMA 3 akhirnya waktu aku kelas 12 ya. Terus jadi aku juga muridnya Guru Yipmen gitu. Dan kalau misalnya HI Unpad sendiri hubungannya sama sejarah, ya pasti ya hubungan internasional itu nggak akan lepas dari sejarah. Kenapa? Karena kita lihat deh sekarang gitu, hubungan internasional itu ngomongin tentang hubungan antar negara. Nah, hubungan antar negara ini tuh mulainya dari mana? Kalau misalnya kita pernah mungkin kalau misalnya kita berfilsafat ya, kita pernah berpikir sebenarnya negara itu apa sih? Sebenarnya negara itu awalnya dari mana sih? Nah, itu tuh kan kita harus lihat dulu dari runtutan sejarahnya bagaimana. Jadi sebenarnya hubungan internasional dan sejarah itu saling melengkapi lah. Dan hubungan internasional itu kan sebuah ilmu yang interdisiplin dan salah satunya adalah sejarah gitu sebagai salah satu komponen penting dalam hubungan internasional gitu sih. Oke, makasih Go. Jadi intinya sebenarnya HI itu kan hubungannya erat gitu dengan diplomat gitu ya. Dan Betul, diplomat itu mungkin tugasnya melakukan diplomasi gitu. Dan untuk melakukan diplomasi antar negara ini kan tentunya kita harus tahu gitu ya sejarah dari setiap negara gitu. Jadi bagaimana kita mau berdiplomasi kalau kita nggak tahu sejarah yang bakal kita negosiasi gitu betul, ibaratnya. betul. Oke, Bahaya tuh kalau kayak gitu, Pak. jadi itu Biasanya kalau misalnya hmm, di hubungan internasional nih, kita nggak tahu sejarahnya, misalnya hmm, tiba-tiba kita menyinggung Rusia misalnya. yep, Tiba-tiba ternyata si Rusia ini kan punya sejarah buruk misalnya sama Amerika gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu, tiba-tiba kita ngomongin tentang Amerika, iya ngebangga-banggain Amerika kan bahaya gitu, bisa bahaya. jadi berantem. Jadi kita nggak tahu ideologi Amerikanya apa gitu ya misalkan. Betul. Tiongkok ideologinya apa gitu. Nah, mungkin ini salah satu terapan gitu ya dari ilmu sejarah yang biasa kita pelajari di sekolah. Soalnya kan banyak yang bilang ngapain sih belajar sejarah gitu. Betul, betul. Biasanya masa lalu dan lain sebagainya gitu. Nah, oke, kita langsung mulai aja ya bahas ke pembahasan soal UTBK gitu yang bakal kita coba untuk bahas gitu bareng-bareng. Jadi sekali lagi teman-teman nanti boleh motong pembicaraan itu nggak apa-apa. Mau nambahin, mau Mau bertanya koreksi? gitu ya. Dan kita juga nggak selamanya selalu tahu gitu. Jadi nanti kita Betul. kalau ada yang buntu gitu kita browsing bareng-bareng gitu ya. Oke, yuk kita langsung aja mulai. Nah, ini yang nomor satu ya. Coba kita lihat nih. Nomor satu soal UTBK. Mungkin Hugo boleh bacain. Oke. Sarekat Dagang Islam yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi pada awalnya mempunyai tujuan untuk A. Menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Eropa, B. Menghadapi persaingan dagang dengan pedagang India, C. Menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Tiongkok, D. Menghadapi monopoli pasar yang dilakukan oleh pemerintah Belanda saat itu, dan E. Memperkuat hubungan pedagang-pedagang Islam. Nah, oke. Jadi intinya ya Go, sebenarnya si Sarekat Dagang Islam ini salah satu organisasi kan, organisasi Indonesia di masa pergerakan nasional gitu ya. Jadi mungkin buat temen-temen yang baru dengar istilah pergerakan nasional, tapi insya Allah udah pernah dengar gitu, karena ini materi kelas 11. Nah jadi pergerakan nasional itu intinya dia bentuk perlawanan kan ya Go ya, bentuk Betul. perlawanan dari orang Indonesia terhadap penjajah tapi dia secara non fisik gitu. Jadi perlawanannya itu dengan cara membentuk organisasi untuk menyaingi pemerintah kolonial gitu. Jadi perlawanannya bukan dengan senjata gitu, karena kalau dengan senjata mereka udah berpikir mereka akan kalah gitu. Nah, karena Belanda kan udah pakai senapan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sedangkan kalau orang Indonesia ini
dia masih tradisional gitu senjata-senjatanya. Jadi Keterbatasan pengetahuan juga ya, Pak. nah, keterbatasan pengetahuan gitu ya. Meskipun waktu itu udah ada beberapa yang sekolah juga ke luar negeri, tapi terbatas kan ya. Hanya golongan bangsawan doang gitu yang bisa memperoleh pendidikan. Nah, si Sarekat Dagang Islam ini salah satu organisasi gitu. Organisasi dari pergerakan nasional yang mencoba untuk apa namanya? Melawan Belanda ya, melawan Belanda. Nah, caranya gimana? Nah, mungkin ini Hugo bisa jelasin nih yang poin nomor 2. Jadi apa sih yang dilakukan SDI gitu ya? Sarekat Dagang Islam itu kan perkumpulan para pedagang Islam gitu ya, Betul. yang didirikan oleh Haji Saman Hudi, seorang pedagang batik. Jadi dia ini pedagang batik yang ngumpulin para pedagang-pedagang untuk apa gitu. Coba mungkin Hugo bisa jelasin. Audionya error ya? Oh, oke. Ya nggak apa-apa ya. Sambil Hugo benerin audionya, mungkin saya coba bantu. Nah, jadi intinya gini nih teman-teman. Kita lihat ya di poin yang nomor 2 ini. Nih, perkumpulan pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing Tionghoa untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu gitu ya. Jadi ibaratnya komplar tuh kayak semacam apa namanya perekonomian skena gitu ya, istilah bahasa Indonesianya apa ya, ya skena gitu. Nah ini kita ilustrasiin aja. Jadi gini, si Belanda ini kan ngejajah Indonesia ya, ini Indonesia dijajah sama Belanda. Nah, Belanda ini dia membawa para pedagang-pedagang dari Tionghoa gitu, atau dari katakanlah dari Cina gitu ya. Nah, cuman tepatnya kita nyebutnya Tionghoa. Nah, si pedagang-pedagang ini didatangkan oleh Belanda ke Indonesia gitu ya. Dan justru orang-orang Tionghoa ini mereka lebih memiliki yang namanya hak istimewa gitu. Jadi derajat orang Tionghoa di masa Belanda ini lebih tinggi gitu ya derajatnya. Jadi orang Belanda paling atas, orang Tionghoa di tengah-tengah. Nah, derajat orang pribumi, orang Indonesia itu ditaruhnya di paling bawah. Nah, terus si Haji Samanhudi gitu ya. Nah, ini Haji Samanhudi, dia ini ngumpulin para pedagang Islam, Muslim gitu ya, yang beragama Islam. Jadi pedagang-pedagang ini dikumpulin oleh Haji Samanhudi. Nah, tujuannya agar bisa bersaing dengan si pedagang Tionghoa ini gitu. Nah, jadi ini salah satu bentuk perlawanan gitu ya, tanpa kekerasan fisik perlawanannya, tapi mereka membentuk suatu organisasi gitu. Nah, organisasinya ini agar para apa namanya? Para pribumi ini punya ilmu gitu ya. Apalagi mereka menerapkan waktu itu sistem ekonomi syariah Islam gitu. Nah, jadi akhirnya ini pedagang-pedagang pribumi yang orang Indonesia ini bisa bersaing dengan para pedagang Tionghoa. Nah, dari sini sebetulnya kita udah bisa kelihatan gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C gitu ya. Nah, terus kalau kalian mau lebih dalam tahu tentang Sarekat Dagang Islam, jadi SDI ini didirikannya di Solo ya, tahun 1906. Jadi ini sebetulnya organisasi yang jauh lebih dulu ada sebelum Budi Utomo. Budi Utomo kan 1908 gitu ya. Tapi Sarekat Dagang Islam ini dia udah ada dari tahun 1906 gitu. Nah, terus nanti tanggal 10 September tahun 1912, nah SDI ini namanya berubah gitu ya, jadi Sarekat Islam doang. Jadi yang dagangnya dihilangkan gitu. Nah, kenapa? Karena mereka mau membuat si organisasi ini lebih luas. Fokusnya enggak di perdagangan doang, tapi juga mereka fokus di bidang sosial, bahkan nanti mereka punya partai gitu ya, namanya Partai Sarekat Islam Indonesia. Nah, terus nanti dalam perkembangannya Sarekat Islam ini dipimpin oleh Cokro Aminoto ya. Jadi ini tokoh terkenal. Ada yang tahu nggak siapa Cokro Aminoto? Mungkin ada yang mau nambahin? Ada yang tahu siapa Cokro Aminoto? Ada nggak? Lupa, Pak. Lupa Mau ya. ngomong tadi tapi lupa. Oh, ada Bapak Sandra.
Bapak malah itu loh, Hah? Lisan pengen tanya. Hah? Boleh tanya nggak? Boleh Boleh, tanya boleh, boleh. sekarang nggak? Tapi Oke, oke. nggak jamin bisa jawab ya. Tapi nggak apa-apa kita diskusi. Ya, ya. Ini tuh masalah ini loh, masalah Ah, kerancuan nomor ini. yang mana? Lisan tuh waktu Hmm, itu sempat terkecoh jawabnya itu malah yang memperkuat hubungan betul, pedagang Islam. betul. Sempat terkecoh gitu. Nah, ini kita bahas ya. Betul, bagusan. Ini juga Bapak sama awalnya pengen ngejawab yang ini karena ini lebih positif gitu ya. Cuman gini, kadang si pembuat soal ini dia mempertanyakan sesuatu yang lebih spesifik gitu San. Nah, kalau yang Iya, Bapak. ini sebetulnya pernyataannya bener San. Memperkuat hubungan pedagang Islam. Ini bener kan yang tadi kita ceritain gitu. Iya, Nah, Bapak. betul. Cuman pertanyaannya adalah memperkuat hubungan pedagang Islam ini untuk apa gitu ibaratnya. Nah, yang lebih spesifik lagi, yang lebih mengerucut lagi adalah untuk mampu bersaing gitu ya dengan para pedagang Tionghoa gitu. Nah, jadi emang kalau dari si soal-soal yang dibuat untuk UTBK ini biasanya si jawabannya itu kita dituntut untuk menjawab yang lebih spesifik lagi dari yang umum gitu ibaratnya. Nah, yang ini sebetulnya pernyataannya betul, tapi dia masih umum gitu. Dia belum betul-betul ke yang khususnya untuk apa sih si SDI didirikan. Mengumpulkan para pedagang Islam betul, tapi mengumpulkan pedagang Islam ini untuk apa gitu ibaratnya. Nah, oke, good, bagusan. Nice. Siap. Terima kasih, Bapak. Oke, thank you. Pencerahannya. Good, bagus. Oke. Mungkin ada yang Kalau mau nambahin lagi? Aku mau nambahin sedikit. Sosok Praminato ini kalau nggak salah Pak ada hubungannya sama 3 orang ya kalau nggak salah. Dia pernah jadi gurunya Soekarno, Kartosuwiryo sama Sumaun ya. Betul. Nah, itu mungkin di belakang Hugo ada suara yang teriak-teriak. Itu kayaknya keponakan saya, soalnya si Hugo ada di rumah. Mungkin Teguh mau nambahin, Teguh? Teguh kayaknya mati ya. Nah, oke, ya udah nggak apa-apa. Betul. Jadi Cokro Aminoto, dia ini seorang guru ya, seorang pemimpin dari organisasi Sarekat Islam, dan dia ini nanti punya murid yang tadi Hugo sebutin. Siapa aja kok tadi? Soekarno ya. Kartosuwiryo. Kartosuwiryo, Sumaun. Itu bukan sih, Pak? Betul. Nah, dan ideologinya mereka beda-beda. Coba ada yang bisa sebutin nggak? Soekarno ideologinya apa? Sumaun ideologinya apa? Kartosuwiryo itu bukan, Pak. Coba Teguh. Kalau Soekarno mah nasionalis. Nasionalis, betul. Kartosuwiryo dia itu pengen mendirikan negara Islam kan? Iya, Islam. Nama itunya Nah, apa? Nama organisasinya tahu nggak? Nama gerakannya? DITI, betul. DITI. Terus Sumaun komunis. Nah, kalau Kartosuwiryo kan nyambung sama materi yang kelas 12, Pak. Nah, betul. Yang DITI itu ya, yang tentang disintegrasi bangsa, kalau pernah dengar. Iya. Nah, Kartosuwiryo ya. Terus satu lagi siapa? Sumaun. Nah, intinya Cokro Aminoto, ini Cokro Aminoto ya. Nah, dia punya murid Soekarno, Kartosuwiryo yang Islamis, ini nasionalis, ini Islamis, yang Sumaun ini komunis, dan mereka sahabatan. Bahkan teman satu kosan gitu ya, mereka mondok di rumahnya Cokro Aminoto gitu. Tapi akhirnya mereka bermusuhan, bahkan saling membunuh gitu ya, karena mereka beda ideologi gitu. Cita-cita untuk mendirikan negara Indonesia itu mereka beda-beda gitu. Betul yang tadi kata Hugo, kata Teguh, kata Kinan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, Hugo mungkin bisa jelasin. Nah, kalau yang ini ini HI banget lah. Lumayan HI banget kalau menurut aku. Betul. Ya. Jadi kita bahas nomor 2. Jadi masa Perang Dingin. Bentar ya. Jadi pada masa Perang Dingin terdapat berbagai aliansi militer atau pertahanan yang dibentuk oleh blok barat maupun blok timur. Nah, kalau blok barat kita sama-sama tahu NATO, dan di blok timur ada Pakta Warsawa. Nah, adapun respon dari bangsa Indonesia terkait banyaknya aliansi tersebut adalah A. Bersikap netral dengan tidak memihak pada salah satu blok, B. Bergabung dengan aliansi militer yang memusuhi komunisme, C. Bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara dan dalam aliansi SEATO. Terus selanjutnya D. Membentuk aliansi militer di bawah komando gerakan non-blok.
dan menentang segala bentuk aliansi militer karena mengancam perdamaian dunia. Nah, kalau misalnya aku bisa garisin di sini, kita bakalan bahas tentang masa Perang Dingin gitu, di mana ada dua dua apa ya negara besar yang menjadi inti dari dunia internasional kalau misalnya dalam hubungan internasional. Yang satu adalah Uni Soviet dan satu adalah Amerika. Yang keduanya merupakan pemenang dari Perang Dunia Kedua gitu, bisa kita bilang. Atau disebut blok sekutu ya. Betul. Nah, tadinya kan mereka berarti tadinya mereka satu 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 tim. blok kan, tapi betul, tapi pisah nih. Nah, akhirnya terbagilah dua jadi blok barat dan blok timur. Kalau blok barat tuh Varian udah nulis NATO, yang satunya Fakta Warsawa. Kalau NATO itu kan bentuknya tuh dia kalau nggak salah, koreksi ya kalau salah, dia tuh military alliance Ya, atau betul. aliansi militer. Nah, si Aliansi NATO ini, aliansi artinya apa sih, Go? kalau aliansi itu jadi ada negara-negara nih, kita kita ibaratin negara-negara itu tuh bikin perjanjian lah. Ini janji ya, lo janji sama gua jangan saling nyerang nih gitu. Biasanya gitu. Kalau ada beberapa negara itu tuh pengen jadi satu tim lah misalnya untuk melawan negara lain gitu biasanya. Nah, ini ya, mungkin ilustrasinya agak acak-acakan, namanya juga kelas kencerotan gitu ya. Kelas kencerotan kan identik dengan cerot-cerot-cerot gitu, yang penting asal tapi Astagfirullah, astagfirullah. Siapa? Oke. tapi ilmunya kalian bisa nangkep. Nah, ini yang tadi kata Hugo. Jadi intinya di dalam perang dingin atau yang namanya Cold War kan ya, Go ya. Nah, si Cold War atau perang Betul. dingin ini dia perang ideologi. Nah, yang mana ada blok barat, ada blok timur gitu. Kalau si blok barat ini diwakili sama Amerika, nah sedangkan yang timur ini oleh Uni Soviet. Jadi Amerika mengusung ideologi liberal, kalau yang Uni Soviet dia mengusung ideologi komunis. Nah, terus dua negara besar ini tuh dia bikin tim gitu ya. Atau yang tadi kata Hugo istilahnya aliansi gitu, aliansi militer. Nah, jadi mereka bikin tim. Jadi ibaratnya ini tuh negara-negara ya. Nah, negara-negara yang bergabung gitu ke dalam blok barat. Nah, terus mereka bikin perjanjian negara ini untuk tidak saling menyerang, tapi antar negara ini bekerja sama gitu ya untuk melawan blok yang ada di timur. Nah, begitupun Betul. yang di timur juga sama. Dia bikin istilah namanya Pakta Warsawa, nama aliansinya, nama timnya gitu ya. Nah, ini negara join, nggak saling nyerang, tapi mereka kerja sama dan mereka ini versus gitu ibaratnya. Nah, terus si GNB itu apa kok? Gerakan non-blok, Gerakan non-alliance movement. Nah, non-alliance movement ya. Intinya apa intinya? Intinya bahwa sebenarnya kalau aku mau jelasin lebih mundur lagi, Pak, si negara dua ini tuh menggunakan istilahnya negara dunia ketiga, misalnya Indonesia, yang kalau kita lihat besarnya mungkin Korea lah gitu. Korea tuh terbagi jadi dua, selatan dan utara itu karena mereka tuh nggak masuk ke gerakan non-blok loh sebenarnya. Kalau misalnya mereka masuk gerakan non-blok, mereka mungkin nggak akan pisah. Kenapa? Karena mereka tuh dijadiin negara bonekanya si Barat sama Timur ini. Namanya kalau misalnya di HI namanya proxy war. Jadi perang tapi bukan di negara yang si NATO sama si Pakta Warsawa, tapi di luarnya. Orang-orang luar misalnya kalau misalnya kita bisa ingat juga Vietnam, terus ada Korea Selatan, Korea Utara pasti yang paling terkenal itu. Nah, mereka itu nggak ikut GNB nih. Nah, kenapa Indonesia menciptakan GNB? Jadi nih ada 5 tuh namanya Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Soekarno dari Indonesia, Gamal Abdul Nasir dari Mesir, sama Jawaharlal Nehru sama dari India, dan Kawanin Nkrumah dari Ghana. Nah ini tuh mereka kayak mendirikan sebuah organisasi bahwa kita nggak mau ikut kemana-mana, kita nggak mau dijadiin negara yang bonekanya mereka, kita pengen sendiri, kita nggak mau ikutan blok kiri blok kanan gitu. Dan intinya kita memfokuskan terhadap nasib sendiri gitu. Kemerdekaan kita tuh nggak boleh ada yang menggugat lah gitu. Nah ini ya, jadi inti yang tadi kata Hugo tuh sebetulnya ada di ini ya Go ya, yang 5 prinsip ini kan. Nih, betul. GNB itu saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Jadi mereka saling menghargai gitu ya.
antar negara yang tergabung di dalam GNB, dan mereka bikin perjanjian non agresi gitu. Jadi tidak untuk saling menyerang antar negara ini dan tidak mengintervensi gitu, tidak apa namanya, ibaratnya ikut campur gitu ya urusan dalam negeri negara lain. Jadi kalau di dalam negaranya ada masalah, nah mereka nggak ikut campur. Tapi kalau antar negara ini perang, nah mereka ini punya tujuan untuk mendamaikan si negara itu. Betul. Nah, terus mereka juga apa namanya, menjunjung tinggi kesetaraan ya, dan keuntungan bersama juga menjaga perdamaian. Nah, intinya si GNB ini tidak memihak fakta militer manapun. Jadi GNB tuh nggak mendukung NATO, nggak mendukung fakta Warsawa gitu ya. Jadi di tengah-tengah gitu posisinya. Nah, cuman ada beberapa hal gitu ya yang harus kita ketahui. Satu, si GNB ini dia bukan kekuatan militer gitu ya. Justru dia anti banget terhadap militer. Jadi bisa kita lihat, berarti jawabannya apa nih Go di sini? Bersikap netral, tidak memihak salah satu blok, kita simpen dulu. Bergabung dengan aliansi militer yang memusuhi komunis. Nah, berarti kalau bergabung dengan aliansi militer yang memusuhi komunis, GNB itu gabung ke NATO, apakah betul? Enggak kan? Keliru ya? Betul. Keliru. Kalau misalkan GNB gabung ke NATO itu keliru gitu. Karena nggak memusuhi komunis gitu. Maksudnya nggak bergabung ke sini terus memusuhi komunis, tapi kan nggak gabung kedua-duanya. Terus nggak bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara dalam aliansi SEATO. Nah, SEATO ini juga dia produknya dari blok barat gitu. Nah, terus yang D, membentuk aliansi militer di bawah komando gerakan non-blok. GNB aliansi militer bukan kira-kira? Bukan. Betul. Berarti Bukan. yang ini salah ya. Bukan. Ini jebakan. Ini ada istilah GNB-nya tapi ini jebakan. Yang E, menentang segala bentuk aliansi militer karena mengancam perdamaian dunia. Nah, mereka nggak menentang segala bentuk aliansi militer kan ibaratnya gitu. Karena mereka juga apa namanya, bikin gerakan untuk menentang, tapi sebetulnya yang lebih pas gitu dari si jawabannya, karena di sini ada sikap netralnya. Nah, cuman ini perlu kita ketahui gitu ya. Si GNB itu ibaratnya dia kayak taktik gitu ya. Taktik dari Soekarno sebetulnya. Jadi ibaratnya gini nih, ini kan Soekarno ya, ibaratnya ini GNB, ini Soekarno. Nah, ini ada blok barat, ada juga blok timur gitu. Nah, jadi kenapa Soekarno memilih ada di tengah-tengah? Sebetulnya Soekarno tuh dia manfaatin kedua blok ini. Jadi cerdasnya Soekarno tuh di situ, gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau terikat sama blok barat, nggak bisa dapat bantuan dari blok timur. Kalau kerja sama blok timur, dia nggak bisa dapat bantuan dari blok barat. Nah, jadi ini tuh dipermainkan oleh Soekarno. Karena dalam faktanya, gitu ya, Indonesia juga dapat beberapa bantuan loh dari Uni Soviet. Contohnya waktu Indonesia nyerang Papua gitu ya. Nah, itu kapal-kapal yang digunakannya itu bantuannya dari Uni Soviet. Jadi Indonesia itu kayak disponsorin juga waktu di zaman Soekarno ya, di masa akhir Soekarno gitu. Nah, ini sebetulnya lebih panjang lagi tentang GNB, tapi mungkin ini nanti kita bahasnya lain kali aja ya. Jadi intinya GNB pun nanti pecah gitu. Karena banyak dari anggota-anggota GNB ini mendukung Uni Soviet. Contohnya kayak Kuba gitu ya. Kuba ini punya hubungan dekat dengan Uni Soviet gitu. Nah, makanya nanti di si GNB sendiri ini pecah gitu. Okay. Padahal Kuba itu dekatnya sama Amerika ya. Sama Amerika, betul. Jadi Kuba tuh salah satu negara gitu ya yang dekat dengan benua Amerika gitu. Kalau nggak salah kan ini Amerika ya, benua Amerika. Petanya kayak gini. Betul. Dia ada di bawahnya Terus sedikit. ada di bawahnya dikit lah gitu. Ada kayak pulau. Tunggu ya Kang, Om lagi kerja dulu. Oke, next nomor 3. Nomor 3. Mungkin gantian ya Hugo, bisa capek. Nah, dulu di Indonesia pernah ada perang Aceh gitu ya. Nah, perang Aceh, terus pemerintah kolonial Belanda mengirimkan seorang orientalis gitu ya. Jadi orientalis itu artinya dia orang yang berasal dari luar negara gitu.
Nah, namanya adalah Sunokhuurgroonje. Sunokhuurgroonje untuk mempelajari budaya masyarakat Aceh. Adapun hasil penelitian Sunokhuurgroonje yang akhirnya mampu meredam perjuangan rakyat Aceh. Nah, pertama gini, kita harus tahu konsepnya. Aceh ini tuh dia sangat lekat gitu ya dengan keislamannya gitu, dengan kerajaan Islam, jadi kental banget gitu. Dan ini kekuatan tersendiri gitu ya bagi orang-orang Aceh. Islam ini ibaratnya menyatukan orang-orang Aceh. Terus Belanda, nah Belanda ini agak kewalahan menghadapi Aceh gitu ya, sulit banget gitu. Strategi perang untuk menghadapi Aceh itu gimana sih? Nah, akhirnya orang Belanda ngirim, bukan jenderal militer yang dikirim oleh Belanda, tapi justru ini adalah seorang, katakanlah dia kayak tokoh intelektual gitu ya, atau dia dosen juga gitu kalau nggak salah. Nah, namanya sih Sunokhuurgroonje gitu. Tuh, dia ilmuwan dari Universitas Leiden gitu ya, dan dia jadi penasehat kolonial. Nah, jadi kata Sunokhuurgroonje, cara ngalahin orang Aceh katanya, kita harus ngancurin ininya. Jadi keislaman di Aceh ini harus diobrak-abrik, kata Sunokhuurgroonje. Kalau misalnya Acehnya mau dikalahin gitu ya. Jadi Islamnya kita obrak-abrik yuk, kata si Sunokhuurgroonje. Nah, caranya gimana? Nah, ada pemisahan antara ibadah dan ritual keagamaan gitu. Nah, jadi kalau ritual keagamaan ini sebetulnya dia nggak cuman identik ke agama gitu ya, tapi di Aceh itu ada juga ritual-ritual yang tentunya dia identik gitu dengan kebudayaan. Terus ada juga si Sunokhuurgroonje ini dia ngasih gelar haji ya. Nah, sebetulnya kenapa kalian mungkin bertanya-tanya kenapa cuman di Indonesia orang-orang yang dari beres haji itu dikasih gelar haji. Jadi sebetulnya itu istilah yang digunakan oleh si Sunokhuurgroonje untuk ngasih ciri-ciri gitu ya. Wah, ini orangnya baru pulang haji nih, ini orang bahaya gitu. Karena orang pulang haji itu mereka di Mekah biasanya belajar tentang strategi gitu ya, ada perkumpulan antar orang Islam. Nah, makanya orang yang beres naik haji pulang ke Indonesia sama Sunokhuurgroonje itu dikasih ciri-ciri, dikasih gelar haji. Haji Hugo Atarik gitu ya misalnya. Nah, berarti Haji Hugo Atarik ini orang bahaya yang dicirian gitu ibaratnya oleh Belanda. Terus membangun kader-kader lokal berjiwa pendidikan barat, jadi dicekokin oleh budaya-budaya barat gitu ya, orang Islam di sana. Merusak peran ulama dan dekonstruksi image dari ulama dan syariat gitu. Nah, intinya nanti image dari para ulama ini diperburuk gitu ya oleh si Sunokhuurgroonje. Dan Sunokhuurgroonje ini dia melakukan deislamisasi sejarah Nusantara sebagai bagian dari strategi penaklukan ya, Reconquista. Jadi kalau kalian pernah dengar ada istilah teori masuknya Islam, pernah dengar gak? Teori masuknya Islam dari Gujarat. Oh iya Pak. Nah, Nah, betul ya? Pernah Kalian pasti Bapak. pernah dengar. Nah, jadi kata Sunokhuurgroonje, Islam yang ada di Pernah Pak. Nah, Islam yang ada di Indonesia ini berasal dari India gitu. Bukan direct langsung dari Arab katanya, tapi dari India gitu. Kan ada teori Mekah ya, kata Buya Hamka, terus ada teori Gujarat, ini katanya si Sunokhuurgroonje. Jadi intinya dia ngobrak-ngabrik tentang sejarah Islam, dia juga ngobrak-ngabrik gitu ya tentang ulama ini. Jadi di sini tuh ada dua istilah, kalau di Aceh ada tengku, ada teku. Kalau tengku ini julukan buat ulama, kalau teku dia julukan untuk bangsawan. Nah, terus si bangsawan ini yang banyak didoktrin gitu ya. Si bangsawan ini jadi dekat dengan pemerintah kolonial Belanda. Nah, artinya ini divide et impera gitu, diadu domba antara bangsawan dengan ulama. Padahal mereka asalnya satu gitu ya di dalam kerajaan. Tapi akhirnya mereka ini diadu domba. Nah, oke, kira-kira ada yang mau nambahin gak? Dari yang kalian tahu tentang Sunokhuurgroonje gitu ya. Jadi ini kita jawab dulu. Jawabannya adalah yang mana nih? Ada yang tahu jawabannya apa? Untuk menghancurkan peran bangsawan, ini enggak ya. Menyerahkan Belanda untuk bekerja sama dengan Belanda. Justru yang diajak kerja sama adalah yang bangsawan. Ini juga salah.
menyarankan pemerintah Belanda untuk bekerja sama dengan bangsawan, ini bisa jadi. Menyarankan pemerintah Belanda untuk menghancurkan masjid-masjid. Nah, mungkin ini juga bisa jadi gitu ya. Tapi dia kurang spesifik yang tadi. Jadi jawabannya adalah yang apa nih kalian? Jawabannya yang kalau A. Bapak yang Yang A. Betul. Kalau A. Jawabannya yang A ya. A. Nah, jadi kebayang ya tentang Sunokur Gronje. Intinya Sunokur Gronje ini dia tokoh dari Belanda yang menjadi ahli strategi gitu. Ahli strategi untuk mengalahkan si kerajaan Aceh gitu ya. Strateginya adalah dengan cara mengobrak-abrik agama Islam yang ada di Aceh. Nah, itu tadi udah kita bacakan. Oke, next Hugo. Gantian. Oke. Nanti sambil ngobrol-ngobrol. Oke. Nomor 4. Taktik perang Jerman pada Perang Dunia I. Hilang, Pak. Oh, hilang. Hilang. Seriusan? Muncul gak? Ya. Oke. Taktik perang Jerman pada Perang Dunia I yang berupaya menguasai Perancis sebelum mengarahkan serangannya kepada Rusia dikenal dengan A. Blitzkrieg, B. Schleifenplan, terus yang C-nya Naipsu, D. Operasi Barbarossa, dan E. Operasi Torch. Kalau ini lebih ke Perang Dunia I, berarti kita mundur lagi ya, Pak? Betul. Nah, kalau nggak salah ini juga awalnya aliansi-aliansi nih. Jadi kalau yang aku tahu tentang Perang Dunia I ini tuh diawali sama pembunuhan Franz Ferdinand, tapi sebenarnya Franz Ferdinand ini dibunuh ini tuh yang dari Austria. Serbia. Austria. Ya, Dia orang Austria Hongaria ya, betul. pangeran. Yang dibunuh sama Serbia ya kalau nggak salah ya, Pak. Nah, dia tuh sebenarnya itu tuh udah panjang sebelumnya tuh bahkan sampai detik ini daerah Balkan yang tempatnya si Austria-Hungaria ini tuh jadi salah satu daerah yang panas lah secara politik internasional gitu. Nah, ini ya nambahin dikit. Jadi tadi yang kata Hugo, Franz Ferdinand tuh dia seorang pangeran dari Austria Hongaria gitu ya. Terus dia ditembak oleh seseorang yang namanya Gavrilo Princip. Jadi Gavrilo Princip ini dia orang Serbia. Nah, kenapa sih si Serbia ini ngebunuh Franz Ferdinand gitu ya? Karena gini, di daerah Balkan gitu ya. Jadi disebutnya Balkan. Balkan itu sebetulnya tepatnya Eropa Tenggara, tapi banyak juga yang bilang Balkan itu adalah Eropa Timur gitu ya. Jadi Balkan tuh kalau kalian pernah dengar mungkin pernah ada juga negara kesatuannya namanya Yugoslavia. Nah, tapi awalnya sebelum terbentuk jadi Yugoslavia, si negara-negara di Balkan ini dia pecah-pecah. Contohnya kayak Austria-Hungaria gitu ya, kayak Serbia, kayak Bosnia gitu, dan lain-lain. Jadi dia kayak pecah negara-negara gitu. Dan yang waktu itu paling berkuasa adalah si Austria-Hungaria. Jadi Austria-Hungaria ini menguasai negara-negara yang ada di Balkan. Nah, bisa kalian bayangin nggak? Austria-Hungaria menguasai negara-negara yang ada di Balkan. Kebayang, nah, Pak. bayang ya. Nah, Sandra kalau nggak salah pernah ngebahas tuh tentang mungkin Pernah, nanti Pak. bisa nambahin ya, San. Nah, Ay, si ya Allah. Serbia ini dia nggak suka gitu bahwa wilayahnya dikuasai oleh Austria-Hungaria. Makanya si Serbia ini dia pengen ngalahin Austria-Hungaria gitu ya. Meskipun dengan konspirasi. Jadi si Gavrilo Princip ini katanya dia teroris dari Serbia yang nggak ada urusannya dengan pemerintah resmi Serbia. Tapi katanya ini kayak kambing hitam gitu ya. Jadi pemerintah Serbia tuh bikin organisasi teroris namanya The Black Hand. Nah, salah satu tokohnya adalah Gavrilo Princip. Jadi Gavrilo Princip ini nyerang si Franz Ferdinand gitu, ditembak. Franz Ferdinand ditembak. Nah, ingat ya, Franz Ferdinand tadi orang mana? Austria Hongaria. Nah, Austria Hongaria ini ngadu ke Jerman. Dia ngadu ke Jerman karena dekat gitu ya negaranya. Ada aliansi yang tadi kata Hugo. Nah, sedangkan si Serbia ngadunya ke Rusia. Akhirnya jadi perang dunia gitu. Jadi perang dunia. Jadi mereka saling berkubu-kubu gitu ya, saling ngadu ke ibunya masing-masing gitu. Jadi Austria-Hungaria tuh ibunya Jerman, si Serbia punya ibu Rusia gitu. Karena mereka sama-sama satu bangsa gitu ya, bangsa Slavia sebetulnya disebutnya. Nah, ini yang ngadu terus perang gitu ya. Nah,
si Jerman ini kan gini ya Go ya, coba mungkin mana bisa jelasin Go. Ini Jerman Oke, ke arah ini ada Rusia. Coba Rusia ke sebelah kirinya Belgia, Belanda, salah Prancis, satunya dan adalah teman-temannya. Prancis ya. Betul. Jadi ini perang ke arah barat, ini perang ke arah timur. Jadi secara geografis tuh si Jerman tuh ada di tengah-tengah gitu ya. Ada di tengah-tengah. Makanya mungkin ini alasan kenapa Jerman kalah juga karena dia secara geografis ada di tengah-tengah gitu. Jadi dia kekepung. Betul. Nah, ini mungkin bisa dijelasin tentang si taktik perang ini. Oke, kalau yang aku tahu waktu itu tuh sempat aku bahas di kelas juga. Jadi eh, si Jerman ini tuh pengen nyerang ke timur, tapi di timur tuh udah ada pasukannya Rusia ngejagain tuh di sisi-sisinya Jerman. Nah, kan mereka nggak mungkin langsung nyerang ke sana, karena kalau misalnya nyerang ke sana semua, ini di sebelah kiri juga ada masalah nih, ada Perancis gitu, yang temannya juga si Rusia. Nah, akhirnya gimana? Belgia ini tuh Inggris, dekatnya sama Inggris. Nah, mereka tuh pertama-tama ya udahlah nyerang Belgia dulu, nggak apa-apa nih. Paling kita Inggris mah belakangan lah urusannya katanya. Nah, mereka tuh ke kiri dulu. Kenapa? Karena di kanan tuh udah nggak mungkin lah, pokoknya udah digerakkan nih si tanggal 1 Agustus 1919 kalau nggak salah, aku lupa tahunnya. Tapi di tanggal 1 Agustus si Rusia tuh udah mulai ngegerakin pasukannya ke arah Jerman. Nah, walaupun kedua negara ini tuh belum menyatakan perang gitu. Kalau misalnya secara HI, dua-duanya belum boleh perang. Jadi bukan just war kalau di HI. Tapi, nah mereka akhirnya, si Jerman ini akhirnya nyerang dulu ke sini, muter dulu, baru mau nyerang ke Serbia, ke sana, dan akhirnya ke Rusia Oke. gitu. Nah, jadi intinya si ini bacanya agak susah ya. Si Cleveland. Intinya itulah ya. Itu tuh nama 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 tokoh kan, jenderal. nama jenderal. Betul. Nah, jadi intinya sedikit nyimpulin, intinya gini, si Jerman ini kan punya tugas nih untuk perang ngelawan Rusia ya. Tapi sebelum dia perang lawan Rusia, dia pengen ngeberesin dulu urusannya di sebelah barat ini, di sebelah kiri. Nah, makanya dia pakai taktik yang namanya Schlieffen Plan gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ini Jerman. Nih, dia nyerang ke Belgia gitu ya. Terus tujuan utamanya ke Prancis gitu. Nih, ini kita lihat arah serangannya si Jerman. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Ini udah ada penjelasan. Kalau Blitzkrieg ini bukan di Perang Dunia Pertama kan? Ini di Perang Dunia yang kedua gitu. Dua. Nah, terus ini jujur ada yang tahu nggak? Kalau orang sendiri nyari ini tuh nggak tahu apa loh di Google, nggak tahu apa sumpah. Nah, kalau Operasi Barbarossa ini taktik perang untuk ke arah Rusia ya, bukan Prancis. Yang ditanyain kan untuk berupaya menguasai Prancis gitu. Kalau Barbarossa ini untuk ke Rusia. Nah, kalau yang Torch ini tuh kalau nggak salah buat ke Inggris deh. Ini sebetulnya ada catatan lengkapnya ya. Nih, invasi Amerika Serikat dan sorry. Jadi kalau operasi Torch itu bukan dilakukan oleh Jerman, tapi yang melakukannya adalah Amerika dengan Inggris ya, atau Britania Raya ke Afrika Utara. Gitu. Afrika Utara Prancis selama Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, ini udah jelas karena yang ditanyain itu adalah Perang Dunia Pertama dan ini taktik untuk menguasai Prancis, maka jawabannya adalah Schlieffen Plan gitu ya. Oke. Nah, ini udah jelas ya tadi alasan terjadinya Perang Dunia, terus kenapa si Jerman ini melakukan si taktik itu. Jadi intinya untuk nyerang Rusia, tapi dia mau menyelesaikan dulu urusannya dengan Prancis. Oke, ada yang masuk Habi ya. Oke, lanjut Hugo. Oke. 5. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah militer Jepang membentuk sebuah lembaga kebudayaan yang bernama Keimen Bunkashido. Nah, adapun kepentingan Jepang membentuk wadah ini adalah A. Mewadahi seniman Indonesia dalam berkarya. B. Membangun identitasnya nasional kebudayaan masyarakat Indonesia. C. Melatih seniman Indonesia untuk belajar kebudayaan-kebudayaan Jepang. D. Menghapus segala pengaruh kebudayaan Barat yang masih berkembang di Indonesia. Atau E. Mengawasi karya seniman Indonesia
agar tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Nah, oke. Mungkin ini bisa kita lihat ya. Intinya si Jepang, nah ini orang-orang Jepang, dia datang ke Indonesia tuh bahasanya mereka bukan mau menjajah. Kalau orang Belanda kan datang ke Indonesia mereka blak-blakan, "Oi, gua mau ngejajah nih," gitu ya ibaratnya. Tapi kalau si Jepang datang ke Indonesia tuh dia kayak modus gitu ya. Si Jepang tuh bilang, "Kita penyelamat kalian. Kita mau nyelamatin Indonesia dari negara-negara barat." Nah, si Jepang tuh kayak gitu modusnya. Makanya si Jepang tuh dia banyak bikin yang namanya propaganda. Nah, mungkin Hugo bisa jelasin propaganda apaan sih, Go? Dari yang mana? Jadi Yang mana tahu? oke. Jadi kalau propaganda itu kayak hal-hal yang dilakukan kayak bohongi Jepang lah gitu buat Indonesia, kayak ngerayu gitu. Misalnya kalau misalnya Jepang kan Nippon Cahaya Asia, pelindung Asia, pemimpin Asia. Nah, itu tuh karena mereka tuh awalnya menang tuh lawan Rusia tuh sebelumnya, mereka tuh di perang sebelumnya, dan mereka bilang bahwa nih kita bangsa Asia bisa loh ngarahin bangsa Eropa. Nah, dari situ mereka bilang bahwa ini kita tuh pelindung kalian gitu. Nah, dari sana Indonesia tuh mulai iya kali ya gitu. Nah, itu yang kalau misalnya dilihat-lihat kan itu sebenarnya bohong kan kalau kita udah tahu sekarang. Tapi di zaman itu propaganda itu tuh berhasil gitu. Kayak bohong-bohongnya itu tuh rayuan-rayuan gombalnya tuh Jepang tuh berhasil lah gitu buat Oke, Indonesia gitu. mantap ya. Jadi kalau disimpulin mungkin si propaganda ini kayak sebuah informasi tapi dengan maksud terselubung gitu. Bener gak sih? Betul, betul. Coba mungkin teman-teman ada yang mau nambahin, ada yang punya definisi lain nggak tentang propaganda? Nah, kalau dari yang orang Oh, pahami sih propaganda tuh jadi dia kayak info yang diberikannya apa gitu ya. Tapi dibalik dari si info itu tuh ada maksud tertentu. Kayak contohnya si Jepang, dia bikin propaganda mereka itu katanya cahaya, mereka pelindung, mereka pemimpin. Padahal modus gitu, bohong. Mereka mau nggak jajah. Coba ada tambahan nggak kira-kira dari teman-teman? Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita sedikit jelasin. Ini kan soal yang ditanyain tentang lembaga kebudayaan ya. Jadi jawabannya udah jelas yang ini nih, yang Keimin, Bunka, Sidoso. Nah, cuman nanti gimana Pak kalau ada soal yang ditanyainnya bukan tentang organisasi yang ini gitu. Nah, ini mungkin kita bisa breakdown gitu ya. Jadi pas Jepang datang ke Indonesia, mereka tuh bikin organisasi-organisasi. Nah, organisasinya itu dibagi ke dalam 3 besar. Jadi ada yang fokus di sosial kemasyarakatan, ada organisasi yang fokus di semi militer, ada yang fokus di organisasi yang pure militer. Nah, kalau organisasi yang gerakan sosial kemasyarakatan ini, dia tugasnya untuk ngebantuin Jepang bikin propaganda. Jadi orang Indonesia tuh malah ngebantuin orang-orang Jepang waktu itu. Contohnya kayak Mr. Syamsuddin gitu ya. Nah, Mr. Syamsuddin ini dia jadi ketua gitu dari gerakan 3A, intinya untuk menjelaskan kepada masyarakat Indonesia, Jepang tuh pahlawan kita loh gitu. Nah, itu Mr. Syamsuddin tuh ngebantuin Jepang kayak gitu. Nah, tapi ternyata ini nggak efektif kan ya gue ya. Yang 3A ini nggak efektif, Betul, betul. diganti oleh Putra. Nah, jadi Putra itu Pusat Tenaga Rakyat. Dia juga sama gerakan propaganda yang dipimpin oleh 4 serangkai. Nah, 4 serangkai itu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, sama Ki Hajar Dewantara ya. 4 orang itu. Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, sama Ki Hajar Dewantara. Betul. Nah, terus bikin juga yang namanya Sendenbu si Jepang ini. Nah, kalau Sendenbu itu departemennya. Kalau ini kan dia kayak lebih ke anak organisasinya gitu ya. Kalau Sendenbu ini dia departemennya gitu. Jadi kayak kepalanya. Terus Jepang juga membiarkan gitu ya organisasi Islam berdiri. Nah, ada yang tahu nggak? Mungkin Hugo tahu. Kenapa sih organisasi Islam dibiarkan berdiri gitu di masa Jepang? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Coba. Ada yang tahu? Nah, karena si ormas-ormas Islam ini tuh anti terhadap orang barat. Nah, jadi kata orang-orang Jepang, orang-orang Islam tuh bisa dimanfaatin katanya. Jadi nanti di masa Jepang tuh ceramah-ceramah Jumatan gitu ya,
ceramah Jumatan tuh diisi dengan propaganda-propaganda Jepang gitu. Kalian bisa bayangin. Makanya organisasi Islam ini dibiarkan berdiri oleh Jepang gitu ya. Nah, terus ada juga organisasi yang semi militer. Jadi dia dipersenjatai tapi dia beda sama militer gitu ya. Jadi dia kayak cuman pembantunya militer doang gitu ibaratnya. Nah, ada Seinendan, dia ada barisan pemuda gitu ya. Ini dipersenjatai juga para pemuda-pemuda. Kemudian ada Keibodan, ini ngebantuin polisinya Jepang. Ada juga Fujinkai. Kalau Fujinkai ini organisasinya isinya cewek-cewek doang gitu ya. Nah, bahkan ada yang dari Fujinkai ini tuh ada yang namanya apa sih, Go? Yang dijadiin pelacur tuh ada istilahnya apa gitu. Ada yang tahu nggak? Jugunianfu. Jugunianfu, betul. Tadi kata Lisan gitu ya. Jadi banyak juga dari anggota-anggota Fujinkai ini diselewengkan gitu ya oleh Jepang. Jadi kata Jepang, kita mau bikin Fujinkai. Nah, tapi sebagian ini dijadikan Jugunianfu gitu ya. Jadi Jugunianfu tuh dia kayak semacam pekerja seks komersial tapi nggak dibayar ya. Mereka nggak dibayar. Yang untuk ibaratnya memuaskan orang-orang tentara-tentara Jepang gitu. Nah itu Wah, kasihan banget. Aduh, itu. kasihan sekali ya. Teguh sepertinya langsung fokus kalau membahas yang seperti itu ya. Nah terus ada juga Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini himpunan kebaktian, isinya contohnya kayak para guru gitu ya dan juga dokter. Sorry ini salah. Jawa Hokokai masuknya bukan ke semi militer, sorry ya. Ini kesini nih masuknya yang Jawa Hokokai. Terus ada juga organisasi militer, ada Heiho ya, ada juga PETA, ada juga Jibakutai. Nah ini jarang kita dengar nih. Kalau Heiho dia pasukan militer untuk perang Pasifik. Mungkin Hugo bisa jelasin nanti yang dimaksud dengan perang Pasifik apa ya. Ada juga PETA. Kalau PETA ini militer orang Indonesia juga, tapi tujuannya untuk mempertahankan Indonesia kalau sewaktu-waktu Indonesia diserang gitu ya oleh pihak Amerika gitu. Nah ada juga Jibakutai, dia barisan berani mati. Nah Hugo mungkin mau nambahin perang Pasifik atau teman-teman deh ada. Bapak mau tanya dong, kalau Jibakutai apa bedanya sama Kamikaze? Kalau Kamikaze itu dia kan kayak falsafahnya Lisan ya. Kayak Kamikaze itu dia jadi pasukan yang kemudian dia dijadikan kayak falsafahnya. Falsafah yang bunuh diri di Jepang tuh apa tuh San namanya? Tahu nggak yang Sodok. Nah, Sandra mungkin tahu. Dia anaknya. Harakiri. Nah, Alvin tahu tuh. Harakiri, Harakiri, Pak. betul. Alvin ya. Mantap, Alvin. Nah, jadi si Harakiri itu dia kayak falsafahnya. Kemudian dia manifestasinya itu jadi kamikaze. Nah, kemudian yang dari si kamikaze ini dia dijadiin referensi untuk membentuk Jibakutai gitu. Nah, jadi si Jibakutai ini isinya orang-orang Indonesia gitu ya, yang nge-influence ke falsafah tadi, yang kata Alvin apa harakiri gitu ya. Jadi harga diri gitu ya. Yang penting kita menang gitu, bodo amat dengan kematian gitu ya. Ini demi harga diri negara gitu ibaratnya. Nah, intinya si Jepang tuh itu ya, dia datang ke Indonesia, modus bikin propaganda. Propaganda itu dia kayak info dengan maksud terselubung dan dia bikin organisasi-organisasi. Orang-orang dari organisasinya ini masih orang Indonesia juga gitu ya. Bahkan Soekarno sendiri dia terlibat gitu. Makanya Soekarno itu dia merasa berdosa gitu ya. Dia kan pernah bikin pengakuan bahwa dia merasa berdosa telah membantu Jepang gitu untuk mempromosikan propagandanya. Nah, udah hampir jam 9 kayaknya kita ngebut aja. Oke, Go, boleh bantu? Ya, sorry. Oke. Peran Esmender merupakan salah satu tokoh yang mempunyai peranan penting saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan terjadi. Peran tokoh tersebut dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Mengusulkan kalimat pertama teks proklamasi. Langsung aja mungkin kok. Jawabannya yang ini ya. Wartawan harian. Dan dia fotografer gitu. Jadi dia mendokumentasikan tentang proklamasi kemerdekaan gitu. Nah ini sering ditanya gitu ya tentang siapa sih tokoh-tokoh yang terlibat gitu di dalam proklamasi. Reza baru join ya. Nah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa proklamasi ini contohnya kayak Soekarno ya. Dia bikin tulisan tangan dari teks proklamasi dan dia yang nulis judul proklamasi gitu ya. Tulisan tangan dan nulis judul proklamasi. Itu Soekarno. Terus yang bikin kalimat
pertama dari proklamasi itu adalah Ahmad Subarjo gitu ya. Nah ini kalian ini aja lah, nanti catatannya dibagiin ya. Terus Muhammad Hatta dia yang nyusun kalimat kedua. Tadashi Maeda dia yang menyediakan rumahnya untuk menyusun proklamasi. Terus ada Soekarni. Soekarni ini mengusulkan tanda tangan proklamasi itu katanya ditandatanganin sama Soekarno dan Muhammad Hatta aja. Nah asalnya itu mau ditanda tanganin sama banyakan gitu ya, sama 12 orang gitu kalau nggak salah. Teks deklarasi Amerika berapa orang yang nanda tangan? Ada yang tahu nggak? Kan ada banyakan tuh. Ada yang tahu nggak? Berapa orang yang menandatangani deklarasi Amerika? Nah intinya gini, Indonesia tuh tadinya mau ngikutin itu, mau ngikutin kayak teks deklarasi Independence of America gitu. Cuman kata Soekarni, kalau kita kayak gitu, kita plagiat banget gitu, dan itu terlalu ke barat-baratan. 5 Berapa orang kok? 5 Serius? 5-6. 5 ya? 5 6. Oh ya 5 deh banyak. kalau nggak salah. Berarti tadi orang nyebut 12 kebanyakan ya. 5 apa 6 gitu. Nah intinya banyak kan, tapi kata Soekarni cukup Soekarno sama Hatta aja yang mewakili gitu ya. Dan itu dari golongan tua gitu, Soekarno sama Muhammad Hatta. Terus Ibu Fatmawati dia menjahit bendera proklamasi yang kalau nggak salah si kainnya itu diambil dari taplak meja tukang soto gitu ya kalau nggak salah. Terus dijahit, disatuin dan jadilah si bendera merah putih. Terus Sayuti Melik dia yang mengetik dan merevisi teks proklamasi. Nah ini jangan ketukar ya. Kalau yang tulisan tangan itu Soekarno, kalau yang merevisi itu Sayuti Melik. Terus 3 orang ini Latif, Suhud, dan SK Trimurti yang mengibarkan bendera. Franz S. Mendur dia wartawan sekaligus fotografer. Nah yang ditanyain kan spesifik banget ya. Yang apa ya namanya? Dia ini fotografer gitu. Maksudnya lebih spesifik tuh kayak gini. Ini kan ada wartawan juga nih namanya BM dia. Tapi dia enggak memfoto gitu. Dia enggak mengabadikan dengan kamera gitu. Nah, kalau Franz S. Mendur dia lebih spesifiknya itu adalah seorang fotografer. Jadi hati-hati kan bisa aja jawabannya yang ini ya, yang C gitu. Tapi ini lebih spesifik lagi, dia adalah yang mendokumentasikan. Dia memfoto. Bapak di AT bersaudara bukan? Kemarin soalnya aku ngerjain TO katanya ada Mendur bersaudara, terus juga di Minahasa ada patungnya kan Sama berdua. siapa bersaudaranya kira-kira? Ada juga bapaknya namanya Mendur Oh, Mendur juga. juga. Nah, itu mungkin bisa jadi ya. Iya. Tapi jujur orang baru tahu. Bapak baru tahu. Bagus, next. Apa namanya? Nice info. Kok malah next sih? Maksudnya ini mau next gitu. Oke, ini teks proklamasi yang diubah ya. Boleh jelasin kok gantian. Ada beberapa yang Oke. direvisi gitu dari teks proklamasi. Kita bisa baca ya. Jadi di sini ada beberapa kata yang direvisi. Misalnya kata-kata tempo, tempoh yang menjadi tempo, terus kata-kata hal-hal. Nah, itu tuh direvisi itu dari atas ke bawah. Tapi yang paling kontroversial menurut aku ya, itu yang tahun. Pasti kita mikir kenapa 05 ya gitu. Nah, di sana tuh poinnya adalah di tahun Jepang sendiri waktu itu menunjukkan tahun 2605. Nah, dan kalau misalnya kita konversiin ke tahun kita ya, nah itu tuh jadi 1945 gitu sih. Dan ada beberapa kayak tadi ya yang udah disebutin, naskah yang tanda tangannya lama tuh kayaknya aneh gitu, belum diketik. Nah, nanti kan Sayuti Melik yang mengetik. Nah, dari sana dihasilkanlah teks proklamasi yang kita lihat sekarang. Nah, Gitu. betul. Nah, ini ya. Di naskah lama nggak ada nama Soekarno Hattanya. Kalau di yang baru ini nih yang bawah ada nama Soekarno Hatta, terus ini tanggalnya. Terus ada istilah nama atas nama bangsa Indonesia. Tadi ya yang tempo, terus apa lagi tadi? Hal-hal ya. Tahun. Hal-halnya juga. Hal-hal. Tadinya hal 2 jadi hal-hal gitu. Hal strip hal. Oke, next dikit lagi tanggung 3 nomor lagi. Kita Pada ngebahas tahun 1963, pemerintah Indonesia di bawah komando Presiden Soekarno melakukan konfrontasi kepada Malaysia. Nah, kenapa? Latar belakangnya pemerintah Indonesia mengambil tindakan tersebut. boleh request gak? Yang ini orang kayaknya pengen minta Lisan deh yang jelasin. Kayaknya Lisan banget. Apa? Ada apa, Lisan Bapak? banget, San. Ada Singapurnya. Wah, mantap Ada nih, banget dah. Bapak. Coba bisa nggak jelasin, San, tentang
konfrontasi Indonesia sama Malaysia. Jadi konfrontasi itu dia kayak apa namanya? Kayak konflik gitu. Cuman si konfliknya itu belum ketemu secara fisik gitu. Jadi dua pihak yang bertikai tapi dia belum benar-benar ada kontak fisik gitu. Nah, itu disebut dengan konfrontasi. Nah, Indonesia tuh pernah musuhan gitu sama Malaysia ya, sampai Soekarno tuh dia bilang ganyang Malaysia, sampai Soekarno tuh ngamuk. Soekarno bilang gini nih, kalau kita lapar itu biasa katanya, kalau kita malu itu juga biasa, namun kalau kita lapar dan malu karena Malaysia itu kurang ajar. Presiden Indonesia sampai ngomong kayak gitu. Nah, karena si orang-orang Malaysianya ngomong kayak gini, kaum ibu kami sedang mempertahankan Malaysia, hidup tengku hancur Soekarno katanya. Wah, ini kan tegang banget gitu ya. Nah, mungkin Lisan bisa nggak jelasin? Waduh, Lisan hanya hafalnya ketika bagian konfrontasi itu kan salah satunya itu ada pengeboman ya. Soalnya itu pas banget di Singapura. Pada saat itu kan emang Singapura juga bagian daripada masuk dalam Federasi Malaysia. Yang pada akhirnya juga ada terjadi pengeboman di McDonald House itu. Misalnya hafal ya gitu. Oh, itu ya. Ya udah nggak apa-apa. Intinya Iya. gini deh, kalau misalkan kita perjelas lagi, si Malaysia tuh kan nggak yang di sini doang ya San ya. Malaysia sama Singapura, ibaratnya Singapura tuh di sini gitu. Nah, Iya. ini Indonesia lah ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Nah, di sini ada Filipina kan. Di atas ini ya ada Filipina lah gitu. Terus di sini Papua gitu dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh ada daerah kan ya, namanya Sabah sama Sarawak nih. Jadi kalau kalian lihat peta Kalimantan tuh di sini ada perbatasan kan. Ada Sabah, Sarawak sama Brunei ya. Sama Brunei kan, betul. Nah, terus di sini ada Filipina nih. Nah, jadi daerah di sini tuh jadi daerah sengketa banget ya. Jadi sengketa tuh artinya dia kayak diperebutkan gitu oleh berbagai pihak. Nah, terus latar belakangnya itu ada persetujuan Manila. Nah, jadi Manila itu kan di Filipina ya. Nah, persetujuan Manila tuh atau disebut juga dengan Manila Accord, intinya si negara-negara yang ada di sini, Sabah, Sarawak gitu ya, Brunei, Filipina, termasuk Malaysia, termasuk ada Dina ya. Ada Dina tadi masuk sama siapa satu lagi. Nah, Sabah, Sarawak, Brunei, Filipina, terus Malaysia, Singapura. Nah, ini mereka terlibat gitu dalam kemerdekaan si wilayah ini. Wilayah yang ada di Kalimantan Utara alias Sabah, Sarawak sama Brunei. Makanya mereka bikin perjanjian Manila. Nah, isi perjanjiannya adalah bahwa Sabah sama Sarawak ini harus menentukan nasibnya sendiri. Jadi mereka itu nggak boleh dipaksa gitu mau ikut sama siapa. Mirip kayak Papua, kalau kalian pernah dengar sejarah Papua. Papua kan gitu ya, dia kayak diperebutkan, terus harusnya dikasih hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, Sabah sama Sarawak ini berdasarkan persetujuan Manila, mereka ini harus menentukan kemerdekaannya sendiri tanpa paksaan gitu. Cuman waktu itu si Malaysia ini malah bergabung dengan Federasi Inggris gitu ya. Jadi Federasi Inggris tuh dia kayak mau bikin negara bagian. Nah, Malaysia masuk. Jadi daerah sini tuh mau dijadiin wilayah Malaysia gitu. Mau dijadiin wilayah Malaysia. Sekarang jadi sih ya, jadi daerah Malaysia kan di daerah sini. Nah, Iya. ini jadi daerah Malaysia. Nah, ini gara-garanya si Malaysia tuh dia pengen gabung sama Inggris. Sedangkan Soekarno tuh anti banget sama Inggris gitu ya. Dia anti sama negara-negara yang pernah melakukan penjajahan. Dia anti banget sama imperialis gitu. Makanya kata Soekarno, kata Indonesia gitu ya, alias Soekarno, menganggap Malaysia sebagai negara boneka Inggris katanya. Nah, rakyat Malaysia akhirnya melakukan demonstrasi. Jadi kata orang Malaysia tuh, ini mereka demo gitu ya. Kata orang Malaysia, Indonesia siapa lo sih gitu ibaratnya. Gila banget ya bahasanya. Indonesia siapa lo ngurusin ikut campur negara kita. Mau kita ikut Inggris kek, mau kita ikut sama siapa kek, itu urusan kita, kata orang Malaysia. Cuman kata Soekarno nggak bisa gitu. Kalau misalkan kalian kerja sama Inggris, yang kena dampak Indonesia juga gitu. Kalian bajingan gitu ibaratnya kayak gitu. Makanya Soekarno dia ikut campur gitu ya. Malaysianya nggak suka, lu ngapain ikut campur gitu.
Nah akhirnya Soekarno ini bikin misi. Ini misinya Soekarno ya, dia bikin misi Dwi Kora. Jadi Soekarno itu bikin misi Dwi Kora, isinya memperkuat ketahanan revolusi Indonesia. Jadi ketahanan revolusi itu maksudnya gini, meskipun Indonesia udah merdeka gitu ya, Soekarno ini dia kayak punya hayalan. Banyak orang yang nyebut Soekarno ini terlalu berhayal. Bagi sebagian orang ya, disebutnya itu mungkin kalian pernah dengar sorry ini pen tabnya ya elah, sorry kok jadi gini. Banyak yang bilang Soekarno ini dia punya istilah Mesiah kompleks ya. Pernah dengar gak istilah Mesiah kompleks? Jadi Mesiah tuh arti Mesiah tuh dia kayak juru selamat gitu. Jadi Soekarno tuh merasa dirinya juru selamat. Kata Soekarno, saya adalah juru selamat Papua. Terus dia juga bilang, saya adalah juru selamat Malaysia dan Singapura. Nah banyak yang bilang Soekarno itu dia punya kayak semacam Mesiah kompleks gitu. Karena dia ngerasa meskipun Indonesia udah merdeka, revolusi itu belum selesai, kata Soekarno. Makanya dia kan nanti debat sama temennya, sama Muhammad Hatta, sama sahabatnya. Kalau kata Muhammad Hatta, udahlah Indonesia udah merdeka, kita tinggal ngurusin struktur gitu. Tapi kata Soekarno enggak, imperialisme belum berakhir. Masih ada neokolonialisme dan neoimperialisme gitu. Kata Soekarno masih ada penjajah-penjajah ini tuh masih hidup dan kita dibayangi oleh semua itu, kata Soekarno. Makanya dia nggak setuju kalau Malaysia masuk ke Inggris gitu ya, kerjasama sama Inggris. Nggak salah juga sebenarnya. Nah, ada benernya juga gitu ya Soekarno. Ada benernya juga. Tapi kalau masalah Papua orang nggak setuju sih. Pendapat pribadi ya. Itu Pak, mau nanya nih tentang, jadi kan Malaysia tuh gabung ke Malaysia Inggris. gabung ke Inggris. Nah, terus Teguh teh pernah ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman teh dialektika lah gitu, bahwa Malaysia tuh bayar umpeti ke Inggris, apakah benar atau itu? Kalau detailnya nggak tahu ya, cuman yang pasti si Malaysia sama Singapura ini kan dijajah sama Inggris gitu. Jadi bisa jadi bahwa si kerajaan-kerajaan yang ada di sana itu bayar upeti ke negara yang ngejajah. Sebenarnya mirip kayak di Indonesia. Waktu Indonesia juga kan gitu. Ada kayak ibaratnya store-storan gitu ya. Jadi si kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini nyetor ke Belanda. Nah mungkin bisa jadi bahwa Malaysia dan Singapura juga nyetor gitu. Dia ngasih uang upeti setoran ke Inggris karena Malaysianya dijajah sama Inggris. Nah tapi dan kebetulan kalau nggak salah si Inggris ini tuh kan jadi Commonwealth kan, perserikatan. Nah itu dia yang jadi masalahnya, apakah si Ratu Elizabeth ini masih menjadi pemimpinnya Malaysia atau Singapura atau enggak nih gitu. good, bagus ya. Kalau misalnya masih ya berarti bisa lah bayar, hitungannya kayak pajak lah gitu. Nice. Ada lagi gak yang mau nambahin kira-kira? Lisan mungkin ada unsur Singapurnya. Kalau seingat lisannya, kalau dalam lisan sendiri baca-baca aja, jadi tentang politik Singapura memang mereka tuh bergabung dengan Commonwealth tuh sistemnya tuh mirip kayak Singapura ketika gabung sama ASEAN juga gitu. Jadi maksudnya tuh cenderung, kalau sekarang masih cenderung, kalau dulu kan emang benar-benar menjadi federasi gitu ya. Kalau sekarang itu cenderung sistemnya seperti kerjasama internasional, tapi memang masih ada unsur-unsur kolonialnya gitu. Jadi mereka ya memang mungkin kalau yang tadi Teguh bilang juga bayar upeti, kalau tak salah memang jadi semacam ada istilahnya tuh bayar kas anggota negara, anggota Commonwealth-nya gitu loh. Jadi berarti ini lebih ke upeti yang berkaitan dengan si Commonwealth ini ya. Jadi ibaratnya karena si Malaysia menjadi anggota ini, nah otomatis dia harus bayar ke sini. Oke, nice info. Good. Nah terus dampak dari si konfrontasi Malaysia ini akhirnya PBB itu dia kayak lebih pro-nya itu ke Malaysia kan. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut Bapak wajarnya itu kayak gini. PBB ini kan emang dia perserikatan bangsa-bangsa ya. Tapi yang dominan duduk di kursi ini tuh adalah negara-negara yang memenangkan perang dunia gitu. Salah satunya adalah Inggris gitu. Nah Inggris, Amerika, makanya kan kalau kalian pernah dengar ada yang namanya hak veto di PBB. Pernah dengar gak hak veto?
Jadi Pernah. pernah ya. Pernah. Jadi hak veto tuh kayak hak istimewa, dan ternyata yang punya hak-hak istimewa itu adalah si negara-negara Sendiri. pendiri gitu ya, negara pendiri dan Betul. yang sekaligus yang memenangkan dalam perang dunia. Nah akhirnya Betul. mereka tuh kayak punya punya kuasa gitu ya untuk menentukan si Malaysia ini diangkat menjadi Dewan Keamanan. Kenapa? Karena ya ini udah mau dijadiin bonekanya kan, ibaratnya gitu, bonekanya si Inggris gitu yang punya hak veto di dalam PBB. Nah akhirnya Indonesianya pundung kan, kata Soekarno ya udah kita keluar aja dari PBB gitu. Dan ada yang tahu nggak Indonesia masuk PBB lagi kapan? Pas zaman Soeharto. Betul. Iya pas zaman Soeharto. Ya, pas zaman Orba ya. Orba. Nah, Pas zaman Orba ya Pak. pas Betul. zaman Orba, pas zamannya Soeharto, Indonesia dimasukin lagi ke PBB gitu. Karena Indonesia Yang jadi itu bukan Pak yang jadi apa tuh Dewan Keamanan Sementara ya PBB si kan? Malaysianya waktu itu jadi Dewan Keamanan Sementara. Enggak, maksudnya yang Indonesia masuk lagi ke Emang bener PBB-nya. ya Indonesia jadi anggota Dewan Keamanan? Kalau Sementara ada kalau gitu. dari yang Bapak tahu justru yang jadi Dewan Keamanan Sementara itu Malaysianya yang diangkatnya sama PBB. Oh gitu. Nah, terus si Indonesia tuh jadi gini kok, kalau menurut pandangan subjektif Bapak ya, kenapa dia sama si Soeharto dimasukin lagi ke PBB? Karena Indonesia ini mau punya hubungan sama Amerika gitu. Mau dapat bantuan dari IMF, gini kalau kalian pernah. Nah, Oh iya. jadi mau dapat bantuan-bantuan dari negara barat gitu ya, makanya dia masuk lagi ke dalam PBB gitu. Jadi ada kepentingan. Dikit lagi ya. Sorry. Kak Hugo boleh tanya gak? Boleh. Kenapa? Kalau misalnya istilah negara boneka itu apa sih gitu? Soalnya sama ini kan kalau dengar Malaysia negara boneka, terus tadi bilang Korea negara boneka. Oh, Tapi istilahnya itu apa? iya. Jadi kalau tahu aku ya negara boneka itu mereka tuh memang sebuah negara tersendiri yang negaranya tuh kecil, misalnya kayak bukan negara pemenang perang gitu. Nah mereka tuh digunakan, jadi dianggap sebagai bonekanya negara-negara itu. Kenapa dianggap boneka? Kan kalau misalnya kita megang boneka yang biasa kita lihat gini loh. Nah itu tuh digerakin kan sama negara-negara besarnya. Nah dari sana yang disebut negara boneka gitu. Jadi itu istilah aja sih sebenarnya. Kalau boneka KKI gimana, Kak Hugo? Anjay. Nah mungkin kalau yang orang ilustrasiin gini sih intinya, si negara besar tuh dia ibaratnya kayak dalang gitu ya. Kalau di dalam pewayangan tuh dia yang ngendaliin gitu. Nah ibaratnya si Betul. negara besar ini dia kayak dalangnya gitu. Contohnya kayak negara-negara Amerika Serikat, Inggris, termasuk Uni Soviet. Nah yang dijadiin wayang alias boneka ini adalah negara-negara yang dikendalikannya. Contohnya kayak Malaysia gitu ya, dan lain sebagainya. Ilustrasinya Sebenarnya kalau misalnya di dunia internasional kita ngomong negara boneka, wah itu bisa perang sih. ya saling tersinggung kayaknya. Betul saling tersinggung. Kayak pesemakmuran gitu bukan? Kalau persemakmuran beda lagi. Kalau persemakmuran itu jelas dia jadi bagian gitu karena bekas jajahan. Tapi kalau misalnya negara boneka ini ya kayak Korea Utara dan Korea Selatan gitu. Jadi orang-orang di dalamnya aja gitu yang diambil. Misalnya si pemimpin-pemimpinnya mereka cekokin nih ideologi-ideologi mereka. Jadi berantem lah keduanya gitu, yang tadi kita balik ke proxy war Contohnya itu loh kayak gitu. Korea atau di Vietnam gitu ya. Betul. Korea kan diadu domba tuh. Utara Selatan, Vietnam juga Utara Selatan gitu diadu domba. Nah ini kita Ada lagi nanti. oke. Mantap. Oke, langsung aja kita biar cepet. Sorry ya, orang banyak ngomong karena biar cepet. Nah, tapi nanti teman-teman boleh tetap nambahin. Takutnya udah kemalaman pada pengen tidur. Nah, VOC itu bikin kebijakan, gitu ya. Bikin kebijakan untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah nih, si VOC. Nah, dia bikin aksi pembakaran. Jadi ada tanaman rempah-rempah yang dibakarin sama si VOC, gitu ya. Yang dianggap dapat mengganggu stabilitas harga di pasaran. Kebijakan tersebut merupakan salah satu hak istimewa
VOC gitu ya. Ada yang tahu gak hak istimewa VOC istilahnya apa? Ada yang masih ingat gak? Oktroy Oktroy. lah. Teguh Oktroy tadi ya. betul ya. Oktroy. Nah, hak Oktroy. betul. Sandra betul. Oktroy ya. Jadi hak oktroy itu hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. Nah, salah satunya itu adalah ini nih, hak ekstirpasi ya. Ini langsung aja dijawab nih. Hak ekstirpasi, hak untuk membinasakan atau membakar tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Jadi maksudnya gini nih. Ini misalkan ada pedagang A ya, dia jualan rempah-rempah, punya kebun rempah-rempah. Yang B juga sama punya kebun rempah-rempah. Yang C juga sama pedagang punya kebun rempah-rempah. Nah, untuk memonopoli perdagangan, ini misalkan penjual ya, yang si ABC ini penjual. Terus ini kan ada pembeli nih, ini pembeli. Kalau misalkan pedagangnya banyak, ini pemasukannya jadi terpecah-pecah kan. Jadi A dapat sebagian, B dapat sebagian, C dapat sebagian gitu. Nah, ini anggaplah yang si A ini VOC gitu ya. Kalau ada pedagang-pedagang dari Indonesia, dia jual rempah-rempah gitu ya yang melebihi ketentuan, ini sebagian si lahannya itu dibakar gitu. Ini dibakar biar instan gitu ya, biar cepat. Ini juga dibakar lahan yang pedagang lainnya. Nah, akhirnya si pembeli-pembeli ini dia cuman membeli ke pedagang sini yang A gitu. Nah, itu hak ekstirpasi gitu ya. Jadi teknik memonopoli perdagangan dengan ngebakarin barang dagangannya orang lain, intinya kayak gitu. Terus ada juga Verplichte Levaranti, ini kayak kewajiban penduduk atau produsen setempat untuk menyerahkan hasil produksi berupa komoditas tertentu ya dengan harga yang ditetapkan VOC gitu. Jadi kayak store juga gitu, kayak pajak mirip. Kontingenten juga sama, dia kayak pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung diserahkan ke VOC. Nah, kalau yang ini tuh kalau nggak salah sifatnya nggak langsung. Jadi ada kayak perantara gitu ya. Misalkan ini petani-petani lokal. Terus ada istilahnya apa gitu. Lupa lagi, ada yang tahu gak istilahnya apa? Yang kayak jadi mandor. Jadi mandor tuh dia kayak masih orang Indonesia juga gitu ya. Dan dia mengawasi si petani-petani ini. Nah, nanti si mandor Itu yang jadi dasarnya korupsi di Betul. Indonesia kan ya Pak? atau kita nyebutnya sistem feodalisme, mungkin pernah dengar ada tuan tanah gitu ya. Pernah dengar gak istilah feodalisme? Jadi ada sistem tuan tanah. Nah, Iya, pernah. di mana si petani-petani ini tuh harus store dulu ke sini. Nanti si orang yang mengawasi ini tuh baru nyetor ke VOC gitu ya. Kayak Kayak calo calo, lagi berarti betul. apa ya? Dia kayak calo. Nah, kalau yang ini, yang tadi dia langsung gitu ya, diserahkannya langsung kepada VOC. Terus Hongi Touchton, ada yang pernah dengar gak? Atau pelayaran Hongi. Nah, ini tuh kayak ada yang mau jelasin gak kira-kira? Ada yang mau jelasin? Ada gak? Oke, kalau nggak ada, ulang lagi ya. Yaudah nggak apa-apa ya. Jadi, sorry, ini di mana ya gambarnya ya? Pelayaran Hongi itu intinya dia kayak gini nih. Ini Maluku ya, misalkan ini Pulau Maluku. Nah, mereka bikin pelayaran. Ini kapal. Nah, mungkin ingat ya. Ini Maluku, ini ada kapal. Jadi orang-orang VOC itu dia bikin pelayaran untuk mengelilingi si Maluku ini. Nah, tujuannya buat apa sih Pak ngelilingin si Maluku ini? Dijaga. Kalau misalkan ada orang Inggris masuk, VOC kan anti banget sama Inggris ya. Kalau Inggris mau masuk ke Maluku, ini diserang sama si kapal-kapal ini. Woi, ngapain lu masuk Maluku? Termasuk si kapal-kapal ini mengawasi orang-orang Malukunya. Jadi kalau misalkan ada orang Maluku, kata orang Maluku, jualannya nggak mau sama VOC aku jualannya mau sama orang Inggris. Soalnya orang Inggris lebih kaya gitu. Nah, ini dilarang gitu oleh si kapal-kapal ini, ditembakin gitu ya. Jadi dilarang. Nah, itu yang disebut dengan Hongi Touchton atau pelayaran Hongi. Dan yang terakhir ada Recognite Penningen. Bacanya susah ya. Sistem pembayaran atas jasa-jasa. Jadi ini kayak honor buat kuli gitu ya, kasarnya kuli gitu, buat yang kerja gitu. Yang diberikan setiap tahun pada sultan dan para bangsawan sebagai ganti rugi atas perdagangan cengkeh gitu. Oke, langsung 2 nomor lagi. Hugo, boleh Go? Siap bentar.
Oke, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Semboyan ini terinspirasi dari salah satu Gampang kitab lah ya ini mah. kitab Majelis Sama itu apa coba? Kita Soma, semua betul. Ditulis sama Tantular. Nah, ini yang nulisnya adalah Empu Empu Tantular. Tantular ya. Jadi Suta Soma itu sebetulnya nama pangeran kan ya, Go ya? Betul, betul. Nah, dia pangeran dari kerajaan apa gitu. Dia anaknya tuh namanya Sutasoma. Pokoknya dia kayak seorang pangeran gitulah yang dijadikan sebagai nama kitab oleh si Empu Tantular ini ya. Nah, isinya apa? Dia kayak semacam kakawin ya. Kakawin itu dia kayak ibaratnya kumpulan syair-syair. Salah satu isinya itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pokoknya si Pangeran Sutasoma ini tuh intinya dia sangat menjunjung tinggi tentang toleransi gitu. Nah, makanya itu dijadiin referensi oleh orang Indonesia bahwa orang Indonesia juga harus menghargai perbedaan gitu, harus menghargai keragaman. Betul. Ini mungkin nanti Mungkin itu mah harus banyak ya Pak, panjang pembahasannya panjang yang sebetulnya. lainnya. Ini mungkin next time ya. Intinya ini ditulis di masa Singasari, penulisnya nggak diketahui gitu. Ini tuh tentang si Ken Arok Ken Betul. Dedes lah. Kalau kalian pernah dengar, ini tuh ada cerita tentang Ken Arok sama Ken Dedes ya. Jadi Ken Arok sama Ken Dedes itu pasangan suami istri yang kontroversi banget. Mungkin nanti detailnya bisa di sesi tanya jawab deh di akhir. Nah, kalau cerita Parahyangan, ini uniknya dia bukan menceritakan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa gitu ya. Banyaknya kan ini di Jawa nih, ini di Jawa. Kalau ini di Jawa juga sih, tapi Jawanya Jawa Barat gitu ya. Alias orang-orang Sunda. Ini cerita Parahyangan, penulisnya juga tidak diketahui karena ini kayak gabungan tulisan-tulisan yang sebenarnya nggak tahu siapa gitu ya yang nulis. Arjuna Wiwaha ini ditulis di Jawa juga, Jawa Timur. Ini cerita tentang Air Langga ya. Jadi kalau pernah dengar siapa itu Air Langga, jadi gini, Air Langga itu, ini sedikit aja. Air Langga dia punya 2 anak kan. Yang satu namanya Sri Samara Wijaya ya. Yang satu lagi itu anaknya namanya Empanji Garasakan. Nah, ini mungkin kalian pernah dengar. Ini tuh dia pemimpin kerajaan Panjalu sama kerajaan Jenggala ya. Jadi ini tuh intinya mereka saudaraan. Ini anak aslinya Air Langga, ini anak selirnya Air Langga gitu. Jadi ini anak selir tuh ibaratnya apa ya, kayak istri simpenan gitu kayaknya ya kalau nggak salah. Pokoknya dia kayak istri yang bukan primernya lah gitu. Istri primer, emang ada istri sekunder. Nah, intinya kayak gitu lah. Terus ini ada 2 anak gitu. Anak ini musuhan karena mereka saling pengen mewarisi kekuasaan ayahnya gitu ya. Akhirnya mereka perang. Nah, yang menang itu adalah si Sri Samarawijaya gitu ya. Ini menang, akhirnya kerajaan Panjalunya berubah namanya jadi kerajaan Kediri gitu. Nah, nanti di kerajaan Kediri ada konflik Ken Arok tadi. Kerajaan Kediri berubah namanya jadi kerajaan Singgasari. Nah, kerajaan Singgasari berubah lagi terakhir jadi kerajaan yang namanya paling besar namanya Majapahit ya. Jadi ini tuh nyambung dari kerajaan Panjalu jadi kerajaan Kediri, berubah lagi jadi kerajaan Singgasari, berubah lagi jadi kerajaan Majapahit. Keturunannya masih itu-itu aja gitu. Mereka masih satu silsilah panjang gitu ya kalau dijabarin. Nah, si Arjuna Wiwaha tuh kitab tentang apa Pak? Ini cerita panjang lebar. Intinya gini, Air Langga itu dia kecewa sebagai ayah karena anaknya berantem terus. Makanya si Air Langga ini memilih untuk menjadi seorang petapa gitu. Jadi dia bermeditasi. Dia kayak ibaratnya kata kasarnya udah persetan dengan kehidupan katanya. Persetan dengan anak-anakku, aku lebih memilih untuk menjadi petapa katanya. Nah, itu dijelaskan di dalam kitab Arjuna Wiwaha gitu ya. Sorry ya agak kasar ngomong persetan. Itu paling halus di antara kata kasar yang lain. Ya, Oke. Terakhir. Oke. Yang terakhir. Oke. Nomor 10, salah satu peninggalan warisan peradaban Yunani kuno yang saat ini diadopsi adalah kita bahas satu-satu kali ya. Kalau yang aku tahu ini tuh yang tengah deh, yang tengah dulu nih, si Kodeks Hammurabi nih. Nah, Kodeks Hammurabi ini tuh salah satu kumpulan kalau bisa dibilang hukum-hukum dan ini tuh merupakan sebuah apa ya? Kayak kalau misalnya di batu tulisan gitu loh, kayak
apa ya disebutnya apa ya lupa deh, kayak apa ya, Kayak prasasti. eh Nah, Prasasti. betul, prasasti. Nah, Oh, prasasti-prasasti itu prasasti. adanya di Babilonia. Kalau sekarang di Irak, mana ya, Pak? Irak, Hmm, Irak ya, Irak Mesopotamia. betul. Nah, di Irak. Nah, isinya tuh hukum-hukum tertulis pertama di dunia. Nah, kalau yang sebelah kanannya itu amphitheater. Sering lah ya kita lihat amphitheater. Nah, terus yang selanjutnya tuh ada viaduk tuh kayak ini nggak sih, jembatan ya kalau nggak salah. Viaduk tuh Oh, jembatan yang oh ya ini lupa kayak yang nggak ditulis. Ada yang tahu nggak? Oh. ya. Viaduk tuh kalau setahu aku ya, kalau misalnya kita lihat MRT, nah itu kan begitu tuh si bentuknya. Nah, kalau nggak salah itu, Dia nggak tahu dia tuh, koreksi ya peninggalannya kalau kalau nggak salah Mesopotamia juga bukan? kalau nggak salah Coba ya, Mesopotamia ada deh. yang mau bantu browsing nggak? Nah, bantuin browsing ya, ini dari peninggalan mana? Sambil orang jelasin dikit-dikit yang ini. Nah, kalau ini kalender Maya ya, jadi di suku Maya tuh dia sebetulnya dari Amerika kuno, gitu. Amerika kuno. Dan ini terkenal dengan ramalan-ramalannya, bahkan tentang kiamat 2012 kalau kalian pernah dengar. Nah, ini dari ramalan suku Maya gitu. Terus ada Olimpiade, ini mungkin kalian pernah dengar ya, Olimpik. Jadi ini tuh kayak acara olahraga, sampai sekarang kan masih ada ya, yang logonya gini bukan sih? Gitu ya, yang 3. Nah, si perlombaan itu tuh intinya dia kayak buat menghargai dewa-dewa yang ada di Yunani kuno gitu ya, makanya mereka kayak bikin acara olahraga kayak gitu. Terus di sini ada amphitheater dari Romawi kuno ya, atau biasa disebut juga dengan Colosseum. Nah, kalau kita lihat film-film kolosal gitu ya, biasanya di sini ada orang diaduin sama singa gitu ya, terus ditonton. Mungkin kalian pernah nonton filmnya si Thor ya, di Avenger, Thor yang ke berapa gitu. Itu kan ada dia kayak nah, dia sama si Hulk juga ya berantem kan. Itu kayak di dalam Colosseum. Nah, jadi Colosseum tuh dia fungsinya kayak gitu, buat kadang ngadu-ngaduin orang, tapi kadang juga dipakai buat kayak pertunjukan seni gitu ya. Gitu. Ada yang tahu Pak sistem viaduk dari mana? Di Google mah dari Surabaya. San Enggak dari Roma lama. Surabaya. Oh, tapi di Surabaya ada. Oh, Iya. mungkin. Soalnya Iya. Belanda banyak Oh, nerapin iya. di Iya, Indonesia pakai sistem viaduk gitu. Betul. Tapi pertama kali ditemukan di Di Roma. Perancis bukan? Oh. Oh, di Roma. Iya, Di iya. Roma. Sebetulnya banyak ya apa tuh kayak sistem tata kota yang diadaptasi dari luar gitu kemudian diterapkan di Indonesia gitu. Betul. Oke. Banyak yang diadopsi. Jadi jawabannya adalah Olympics Olympics. yang Olimpiade ini. Ada. Oke, sip. Ada tanya jawab dulu nggak kira-kira kita diskusi ngobrol apa aja deh? Aku mau nanya. Hah? Kan tadi yang Jepang bikin kayak organisasi-organisasi gitu kan, Pak. Terus salah satunya ada Mas Yumi. Nah, Mas Yumi itu yang nantinya berkembang jadi partai Mas Yumi atau Sama, beda lagi? betul. Nah, bahkan nanti yang golongan NU gitu ya, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu kan sekarang masih ada ya, dia ormas. Awalnya dia partai dan dia awalnya gabung sama Mas Yumi gitu. Jadi yang namanya si ormas-ormas Islam awalnya itu dia dari Mas Yumi. Kalau ditarik lagi itu dari Sarekat Islam. Jadi yang Sarekat Islam yang tadi kita bahas SDI. Nah, itu jadi pionir gitu ya. Di mana si ormas-ormas Islam ini lahir gitu. Jadi awalnya dari SDI. SDI kan berubah jadi SI ya. Nah, dari SI ini nanti dia bercabang-cabang. Ada PSII gitu, yang Partai Sarekat Islam Indonesia. Termasuk MIIA gitu ya, MIAI. Bukan MIAK ya. Itu apaan ya? Oh, kemarin kan ada soal gini, kalau Mas Yumi itu sebelum jadi Mas Yumi namanya apa? Dari MIAI. Ya. Itu itu oh yang Jadi itu. ini tuh sebenarnya perkembangan dari yang ini, dari yang MIAI gitu ya. Cuman yang ini nanti dia formatnya nih berkembang menjadi partai, bahkan menjadi partai Islam terbesar ya, yang memenangkan pemilu 1955 kedua, juara 2. Jadi kalau kalian pernah dengar, di Indonesia pernah ada pemilu pertama kali diadakan itu tahun 1955 dan Mas Yumi ini peringkat kedua. Kesatunya PNI ya, Partai Nasional Indonesia, partainya Soekarno.
yang keduanya Masyumi, yang ketiganya NU, yang ketiganya the one and only Partai Komunis Indonesia. Yang keempat PSII nggak masuk, dia juara kelima gitu ya, kegeser sama PKI gitu. Dan barulah muncul konspirasi komunis di Indonesia gitu.